Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait konsep ketidaksamaan. Jadi materi ini akan menjadi bekal kalian nanti untuk masuk ke materi ketidaksamaan nilai mutlak, gitu ya. Baik, kita mulai saja. Di dalam ketidaksamaan terdapat 4 notasi utama yang akan digunakan, yaitu kurang dari, ya, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, gitu ya. Jadi kalau ketidaksamaan nanti penyelesaiannya itu akan digambarkan di dalam bentuk interval, gitu ya, berupa interval, dan digambarkan dalam baris bilangan, gitu ya. Jika dilihat dari notasi ketidaksamaan, terdapat 2 interval, yaitu yang pertama interval terbuka. Jadi kalau ada lebih dari kurang dari tanpa ada sama dengan, berarti dia terbuka. Kemudian kalau dia ada sama dengannya, berarti dia interval tertutup, gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari batas-batasnya, ada interval tak hingga, itu dia tidak ada batasnya. Misal X kurang dari A, berarti dia kurang dari A-nya tidak terhingga terus, gitu ya. Kalau yang lebih dari juga sama saja. Nah, yang kedua adalah terhingga, berarti dia ada batasnya. Misalkan di sini X, dia dibatasi oleh A dan juga B, gitu ya. Baik, biar lebih paham kita masuk ke soal latihan. Jika X adalah himpunan bilangan bulat, nah perhatikan di sini, himpunan bilangan bulat, artinya apa? Dia anggotanya adalah bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Jadi semuanya masuk, gitu ya. Maka sebutkanlah berapa contoh anggota setiap interval berikut. Di sini ada 5 soal, nanti yang DE kalian coba sendiri. Yang A kita kerjakan ya bareng-bareng. Jika X kurang dari 3 tidak ada sama dengan, berarti nilai 3 nya tidak termasuk, gitu ya. Berarti ini anggotanya adalah 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Karena tidak ada batas, maka kita tuliskan dengan titik-titik, gitu ya. Kemudian kalau menuliskan anggota himpunan, berarti kita menggunakan kurung kurawal, ya. Kemudian soal B, X lebih besar sama dengan 5. Di sini ada sama dengannya, berarti 5-nya termasuk, gitu ya. Berarti anggotanya 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Untuk yang C, 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 9. Berarti X nya dibatasi oleh 3 dan 9. Tapi dilihat di situ, 3 nya tidak ada sama dengan, 9 nya ada sama dengan. Artinya apa? 9 termasuk anggota, 3 tidak termasuk anggota. Berarti anggotanya adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 2. Di situ diketahui garis bilangan, diminta untuk menentukan interval ketidaksamaan, ya. Untuk soal yang A, nah, sebelum masuk kita cek dulu, perhatikan baik-baik. Di sini yang A ini ada lambang lingkaran, titik lingkaran, tapi bulat penuh, gitu ya. Artinya di sini dia adalah interval tertutup, nilai 2-nya dia termasuk anggota, ya. Kalau untuk yang B ini bulat tapi tidak penuh, artinya dia interval terbuka, berarti angka 5-nya ini tidak termasuk anggota, gitu ya. Oke, untuk yang A dulu. Untuk yang A, arah panahnya ke kanan, berarti dia lebih besar dari 2. Ada bilangannya titik penuh, bulat penuh, berarti dia sama dengan, berarti anggota 2 termasuk, ya. Berarti interval kebersamaannya adalah X lebih besar sama dengan 2. Yang B, di situ kurang dari, arahnya ke kiri, ya, kurang dari 5 dan tidak ada sama dengan, berarti memang kurang dari, ya. X kurang dari 5, gitu. Yang C, di situ ada batasnya, dibatasi oleh min 2 dan juga 4. Yang min 2 tidak ada sama dengan, yang 4 ada sama dengannya, gitu ya. Berarti bisa ditulis min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Paham, ya?
Oke, lanjut, yang DE kalian coba sendiri ya. Soal nomor 3, sederhanakanlah setiap pertidaksamaan ini. Ada 5 soal yang DE kalian kerjakan, yang A kita kerjakan bareng-bareng. Oke, seperti ini. Di situ ada 2 pertidaksamaan, X lebih dari 3 dan X kurang dari sama dengan 6. Nah, untuk menyederhanakan di sini lebih baik kita gambarkan ke garis bilangan dulu ya. Untuk X lebih dari 3 kita gambar sendiri, X kurang dari sama dengan 6 kita gambar sendiri. Untuk garis yang atas itu ya, ada X lebih dari 3, jadi 3 ke atas arahnya ke kanan, kemudian bulatnya tidak penuh ya, karena 3 tidak termasuk anggota. Kemudian yang kedua ada X kurang dari sama dengan 6, di situ bulat penuh, 6-nya termasuk. Nah, untuk menyederhanakannya kita iriskan kedua garis bilangan tersebut, cari yang anggotanya sama yang mana. Berarti kalau di situ anggotanya adalah yang sama, bisa dilihat di situ ya. 3 tidak termasuk, berarti 4 termasuk. 4 itu kenapa termasuk? Karena dia termasuk anggota untuk X lebih dari 3 dan juga dia anggota X kurang dari sama dengan 6. Selain 4 adalah 5 dan juga 6 gitu ya. Berarti bisa ditulis 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 6 ya. Yang nomor B sama, digambar dulu garis bilangannya. X lebih besar sama dengan 4, berarti dia arahnya ke kanan, dan 4-nya termasuk, berarti bulatnya penuh. Kemudian X lebih dari 7, dia 7 ke kanan, 7 tidak termasuk, berarti bulatnya tidak penuh ya. Kemudian kita iriskan, yang anggotanya sama adalah X lebih dari 7 ya, berarti 8, 9, 10 dia dan seterusnya berada di anggota kedua pertidaksamaan tersebut. Yang C sama, kita gambarkan dulu X kurang dari sama dengan min 2, berarti min 2 termasuk dan itu arahnya ke kiri. Kemudian X kurang dari 5, 5 tidak termasuk dan arahnya ke kiri, berarti yang sama adalah min 2 ke kiri ya. Berarti kita tulis bisa menjadi X kurang dari sama dengan min 2 gitu ya, paham ya? Oke, kita masuk ke sifat pertidaksamaan. Jadi yang pertama adalah tanda atau notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika penambahan atau pengurangan suatu bilangan yang sama dilakukan pada kedua ruas. Misalnya seperti ini, 3 kurang dari 6. Ketika ruas kiri ditambahkan dengan 4, ruas kanan ditambahkan dengan 4, maka tandanya tidak berubah, tetap sama ya di sini kan, tidak berubah arah. Berarti 3 tambah 4 7, 6 plus 4 10. Kemudian yang kedua, notasi pertidaksamaan tidak berubah jika dikalikan dengan bilangan positif. Nah, di sini kodenya adalah bilangan positif yang sama pada kedua ruas. Misalkan 3 kurang dari 6, ruas kiri dikalikan dengan 2, ruas kanan dikalikan dengan 2, jadinya 6 kurang dari 12. Nah, tandanya tidak berubah. Yang harus diperhatikan adalah yang ketiga ini, ketika dikalikan dengan bilangan negatif. Nah, misalkan dikalikan dengan min 5, ruas kiri dan ruas kanan. Kalau dikalikan dengan negatif ataupun dibagi dengan negatif, kalau dikali dengan min 5 berarti dibagi dengan 1/5 gitu ya. Jadi kebalikannya. Maka tandanya dia berubah ya. Kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah gitu ya. Itu yang harus diperhatikan untuk sifat pertidaksamaan. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke penerapan pertidaksamaan pada bentuk linear dan juga kuadrat ya. Nah, pertama kita masuk ke soal yang linear dulu. Linear artinya apa? Dia pangkat X-nya pangkat 1. Kalau kuadrat, X-nya pangkat 2 tertingginya ya. Oke, perhatikan di sini, langsung saja biar enak kita masuk ke soal. Tentukan interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. Ada 2 soal. 3x min 6 kurang dari 12. Ada 5x plus 3 lebih besar sama dengan 3x min 7 gitu ya. Kita cek yang A dulu.
Di situ ada 3x min 6 kurang dari 12. Jadi untuk mencari nilai x-nya, jadi kalau menentukan interval penyelesaian berarti mencari nilai x gitu ya. Mencari nilai x-nya berarti kita harus menghilangkan di ruas kiri minus 6-nya. Berarti gampangnya dipindah ruas gitu ya. Ataupun sebenarnya di ruas kiri tambah 6, ruas kanan tambah 6 gitu ya. Tapi gampangnya biar kalian paham ya udah pindah ruas. 3x min 6 nya pindah ruas ke kanan jadi 3x kurang dari 12 tambah 6. Kalau di kiri min 6, kalau pindah ruas ke kanan jadi plus 6 gitu ya. Diperoleh nilai x nya kurang dari 6. Kemudian yang B sama halnya di situ ada 2x di situ. Berarti yang 3x sebelah kanan kita pindah ruas ke kiri jadi negatif. Yang angka 3 sebelah kiri kita pindah ke kanan jadi positif gitu ya. Berarti diperoleh nilainya x lebih besar sama dengan minus 5. Untuk soal yang kedua, di situ sama halnya dengan yang pertama. Jadi tidak ada yang berbeda ya menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan tadi. Ada dua soal, kali yang B kalian coba kerjakan. Kita yang A dulu. 4x min 6 kurang dari 9x min 21. Nah, di situ sama halnya dengan yang atas tadi. 9x kita pindah ke kiri. Nah, jadi negatif 9x. Yang min 6 kita pindah ke kanan jadi positif 6. Dioperasikan diperoleh min 5x kurang dari min 15. Nah, di situ kita sama-sama bagi dengan minus 5 atau ketemu nilai x, ataupun dikali dengan min 1/5 sama saja ya. Tadi aturannya gimana? Kalau dibagi dengan bilangan negatif ataupun dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah, berlawanan. Jadi kalau kurang dari menjadi lebih dari, kalau kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, gitu ya. Diperoleh x lebih dari 3, berubah arah ya. Baik, untuk yang soal nomor 4 itu sama aja dengan di atas, yang berbeda adalah ada dua notasi pertidaksamaan gitu ya. Misalkan yang nomor A, di situ ada minus 8 kurang dari 3x plus 4 kurang dari 22. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kita pertama fokus pada yang tengah-tengah dulu. Kita hilangkan nilai plus 4-nya karena kita mencari nilai x gitu ya. Di situ ada 3x plus 4, berarti agar hilang maka dia dikurangi 4. Kalau yang tengah dikurangi 4, maka yang kiri juga dikurangi 4, yang sebelah kanan juga dikurangi 4. Jadi diperoleh min 8 kurang min 4 adalah min 12. Kemudian yang di tengah 3x plus 4 min 4 jadi 3x gitu ya, 4-nya habis. Kemudian yang kanan 22 kurangi 4 menjadi 18 ya. Di situ biar lebih sederhana ketemu nilai x karena di situ masih 3x, berarti kita bagi dengan 3 semua ruas ya. Berarti min 12 bagi 3 min 4, yang tengah 3x bagi 3 x, yang sebelah kanan 18 bagi 3 adalah 6. Jadi diperoleh min 4 kurang dari x kurang dari 6 gitu ya. Kemudian yang B sama halnya dengan yang A. Di situ ada min 3 kurang dari sama dengan 9 min 4x kurang dari sama dengan 29. Yang x nya di tengah kita harus ubah menjadi x gitu ya. Berarti kita hilangkan 9-nya dulu. Berarti kita sama-sama kurangi min 9 semuanya. Sebelah kiri kita min 3 kurangi min 9 menjadi min 12. Yang tengah 9 min 9 min 4x menjadi min 4x. Di sebelah kanan 29 kurangi 9 menjadi 20. Nah, di situ yang tengah ada minus 4x. Agar menjadi x maka dia harus dibagi dengan minus 4. Nah, yang jadi kunci di sini adalah ketika pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif maka tandanya dibalik arah ya. Pertama kita cek dulu semua dibagi dengan min 4, diperoleh min 12 dibagi min 4 3, min 4x dibagi min 4x, 20 dibagi min 4 minus 5 gitu ya. Karena tandanya tadi kurang dari semuanya, maka setelah bagi dengan negatif menjadi lebih dari semuanya ya.
bisa disederhanakan menjadi min 5 kurang dari X kurang dari 3, gitu ya. Kemudian soal nomor 5, di situ sama kok dengan yang soal nomor 4. Kita cek saja di sini yang A dulu, 3X min 6 kurang dari 5X min 4 kurang dari 2 plus 3X. Nah, yang membedakan dengan soal nomor 4 adalah kalau nomor 4 tadi nilai X-nya cuma ada 1. Kalau nomor 5 ada 2 atau 3 dan itu berbeda-beda ya. Ada 3X sama 5X. Nah, gimana caranya? Oke, perhatikan ini. Pertama, kalian fokuskan kepada bilangan X-nya yang sama dulu. Nah, di ruas kiri ada 3X, ruas paling kanan ada 3X gitu ya. Berarti kita hilangkan nilai 3X tersebut. Berarti kita sama-sama kurangi dengan 3X. Yang ruas kiri menjadi 3X min 6 minus 3X menjadi minus 6. Oke. Yang tengah 5X min 4 min 3X menjadi 2X min 4. Di sebelah kanan 2 plus 3X min 2 plus 3X min 3X menjadi 2. Nah, diperoleh itu ya. Setelah itu 2X min 4, berarti kita harus hilangkan minus 4-nya. Berarti semuanya ditambahkan dengan minus 4. Ditambahkan dengan 4. Berarti min 6 ditambah 4 jadi minus 2. 2X min 4 ditambah 4 menjadi 2X. 2 ditambah 4 menjadi 6. Kemudian karena masih ada 2X, maka kita bagi dengan 2 ya. Diperoleh min 1 kurang dari X kurang dari 3, gitu ya. Kemudian yang B, nah B ini agak spesial karena disitu nilai X-nya ruas kiri, tengah, dan kanan semuanya berbeda. Nah, kalau berbeda seperti ini, maka kita bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah yang ruas kiri dan tengah, kita kerjakan dulu. Kemudian yang kedua adalah ruas tengah dan ruas yang kanan, kita kerjakan. Jadi ada dua bagian. Jadi yang pertama kita cek dulu yang ruas kiri, 5 min 2X kurang dari 4X min 7 ya. Yang bagian kedua adalah 4X min 7 kurang dari X plus 8. Kita cek yang kiri dulu, 2 min 2X min 4X. Nah, itu berarti dia menghilangkan nilai yang 4X nya di tengah, pindah ruas ke kiri ya. Min 2X min 4X kurang dari yang 5 nya pindah ke kanan jadi 5 min 5X min 7. Diperoleh min 6X kurang dari sama dengan min 12. Nah, di situ X nya ada min 6. Jadi biar ketemu nilai X, maka harus dibagi dengan minus 6. Kalau dibagi dengan minus 6, maka tandanya juga berubah. Jadi X lebih besar sama dengan 2. Kemudian yang bagian yang kanan tadi, 4X min 7 kurang dari X plus 8, maka seperti biasa pindah ruas, diperoleh nilai X nya X kurang dari 5. Nah, diperoleh 2 pertidaksamaan di situ ya solusinya. Jadi kita gambarkan garis bilangan. Yang X lebih besar sama dengan 2, sama X kurang dari 5. Kemudian kita iriskan, dicari anggotanya yang sama, yang mana keduanya, diperoleh 2 kurang dari X kurang dari 5 ya. Paham ya di sini ya? Kalian coba-coba nanti. Yang C kalian coba. Itu ya. Saya rasa tidak terlalu sulit. Kemudian masuk ke persamaan pertidaksamaan kuadrat. Ini yang agak materinya agak banyak. Di situ ada bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0, atau AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0, atau yang ada sama dengannya ya. Penyelesaiannya sama berupa intervalan. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan, jadi penyelesaiannya ini bisa difaktorkan nanti ya di sini ya, atau menggunakan rumus ABC. Maka P dan Q merupakan batas-batas interval penyelesaian pertidaksamaan kuadrat tersebut. Maksudnya seperti apa? Pertama kita faktorkan. Nah, kalau difaktorkan tidak bisa, maka kita cek determinannya. Nah, ini D, namanya determinan. Determinan itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi kalau bentuknya seperti ini, B nya ini,
A-nya ini, C-nya ini. Kalian cek dulu. Nah, jika D-nya lebih dari 0, diperoleh nilainya lebih dari 0, maka terdapat dua titik batas interval, ada dua ya, P dan Q. Nah, untuk jelasnya seperti ini. Nah, kemudian kalau D-nya sama dengan 0, tepat sama dengan 0, maka terdapat satu titik. Nah, kalau tadi lebih dari 0 kurang dari 2 titik, nah tadi ini ya, lebih dari 0 2 titik, P dan Q. Kalau sama dengan 0 berarti hanya ada satu titik, nanti bentuknya seperti ini. Untuk yang D kurang dari 0 tidak ada batas interval ini ya, nah tidak ada perubahan. Nanti kalian cek dengan ini, oh D-nya kurang dari 0, untuk A-nya gimana? Oh A-nya positif, nanti bentuknya seperti ini. Kalian cek di sini, oh tidak ada X yang memenuhi, atau oh memenuhi semua bilangan nilai X, jawabannya gitu ya. Atau apakah nanti A-nya kurang dari 0, kalian nanti kalau ketemu soal cek seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan. Nah, ada langkah-langkahnya ya tadi ya. Kalau untuk yang pertidaksamaan yang tadi, yang gampang tadi enak, tapi kalau yang persamaan kuadrat seperti apa? Nah, langkah pertama, ubah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Nah, kita ubah dulu jadi 0. Tentukan batas-batas intervalnya, yaitu akar-akar penyelesaiannya dengan cara apa? Difaktorkan. Kalau difaktorkan tidak ketemu, maka cek determinannya, apakah dia lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0 ya. Kemudian nyatakan dalam garis bilangan atau grafik ya, enaknya garis bilangan saja, jadi yang pilih yang ini saja, ini lebih gampang ya. Kemudian tentukan interval penyelesaiannya tadi ya. Oke, biar lebih mudah kita masuk ke soal latihan saja. Dan di sini tentukan interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. Misalkan yang nomor A dulu. Fungsi kuadratnya adalah, pertidaksamaan kuadratnya adalah X kuadrat minus X min 12 kurang dari 0. Nah, pertama kita cek, kita faktorkan bisa enggak sih? Nah, ya. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Yang A, X kuadrat min X min 12 kurang dari 0. Kalian cek di situ. Bisa menggunakan gambar grafik atau bisa menggunakan garis bilangan. Kalau saya sendiri lebih enak pakai garis bilangan ya. Pertama cek, kita faktorkan dulu. Kita faktorkan menjadi X plus 3 dikali dengan X min 4 kurang dari 0. Ketemu nilai X nya yaitu min 3 dan juga X nya 4. Nah, setelah ketemu nilai X nya, ada dua kan di situ ya, maka kalian gambar ke dalam grafik garis bilangan. Tentukan titiknya min 3 dan juga 4. Kemudian kalian harus tentukan dulu positif negatifnya. Maksudnya gimana? Oh, apakah daerah yang min 3 ke kiri kurang dari min 3 itu positif atau negatif? Kemudian yang di antara 3 dan 4 apakah positif negatif, atau yang lebih dari 4 positif negatif? Nah, caranya seperti apa? Caranya kalian ambil salah satu titik di bagian tertentu. Misalkan kalian ambil titik 0. Kemudian kalau ketemu titik 0 di situ, kalian masukkan ke dalam pertidaksamaan kuadratnya. Kalian masukkan ke dalam X kuadrat min X min 12. Nilainya dia negatif atau positif? Oke, kita cek ya. X kuadrat 0 kuadrat, oh 0. Min X 0, 0 per 0, 0 per minus 0, 0. Min 12, oh minus 12, berarti dia minus. Berarti jarak yang antara min 3 dan 4 dia minus ya, karena kita ambil titik 0 di situ. Kalau yang di tengah-tengah sudah negatif, maka di sebelah kiri dan kanannya dia positif. Kenapa seperti itu? Bergantian. Jadi ada positif, negatif, dan seterusnya ya. Paham ya di sini ya? Oke, nanti kalau belum paham silahkan ditanyakan ke saya. Kalian coba-coba dulu semua ya. Yang B sama, yang C sama, yang D sama. Difaktorkan, ketemu titiknya. Nah,
Kalau udah ketemu titiknya, kalian gambarkan ke dalam garis bilangan titiknya tersebut. Kemudian kalian cari nilai positif negatifnya dengan cara memasukkan salah satu titik di antara daerah-daerah tersebut. Apakah boleh memasukkan titik yang di, misalkan tadi yang A tadi negatif 3 ke kiri? Boleh saja. Misalkan kita ambil nilai negatif 4 misalkan ya, x kuadrat negatif 4 kuadrat berarti 16, min x nya min 4 berarti min kali min positif, 16 tambah 4 20 dikurangi 12 8 positif. Nah bener kan, nilainya positif. Jadi bebas ya, kalian ambil di mana saja. Kalau saran saya ambil nilai 0 yang gampang dimasukkan ke dalam pertidaksamaan kuadratnya ya. Gitu ya, paham ya untuk yang difaktorkan bisa. Kemudian kalau untuk soal nomor 2 di situ contoh soal yang tidak bisa difaktorkan ya, misalkan yang A, x kuadrat min 2x plus 8 tidak bisa difaktorkan, maka langkah berikutnya adalah cek determinan ya. B kuadrat min 4 AC, masukkan saja B nya berapa, min 2, B kuadrat menjadi min 2 kuadrat ya. Kemudian min 4 kali A, A nya 1, C nya 8, diperoleh nilainya D adalah minus 28. Oh ternyata dia kurang dari 0. Nah kalau D nya kurang dari 0 gimana? Kita cek ke beberapa kriteria yang awal tadi. Nah, untuk D yang kurang dari 0, oh ternyata di situ D kurang dari 0 ada 2 jenis, A nya positif atau A nya negatif ya. Kalau soal tadi berarti A nya dia 1, berarti dia A nya positif. Nah berarti kita pilih yang atas. Kemudian kita cek tandanya. Untuk pertidaksamaan tadi tandanya apa? Oh dia lebih dari 0. Oh berarti kita pilih yang lebih dari 0. Berarti penyelesaiannya adalah memenuhi semua bilangan real x gitu ya. Nah, jawabannya seperti itu. Kalau untuk yang B kalian coba dulu ya, yang B, kemudian yang 3 kalian coba. Itu ya, itu beberapa konsep-konsep dasar di dalam pertidaksamaan. Jadi silahkan kalian baca semua modulnya, pahami videonya ini, silahkan diulang-ulang. Kalau masih belum paham, ditanyakan ke saya. Nah nanti kalau kalian sudah paham konsep dasar ini, kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya. Oke, kita akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.